Naam. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Hati ada menyebutkan tentang pasal kedua mengenai telinga, bagaimana menjaga telinga dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada telinga. Nikmat telinga ini terbagi kepada dua. Nikmat di dunia, kita dapat mendengar kata-kata dan juga mungkin sesuatu hal yang sedap untuk didengar, dan juga mengambil manfaat daripada perbualan-perbualan kita dengan kita dapat mendengar yang kesemua itu tidak akan dapat dirasa jika telinga tidak berfungsi dengan baik. Adapun di akhirat, manfaat telinga pada akhirat ketika mendengarkan ilmu, mendengarkan Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW, mendengarkan nasihat, kesemua pendengaran itu bila masuk dalam hati maka ia akan menjadi satu manfaat di akhirat yang akan didapat oleh orang itu melalui pendengaran tersebut. Manusia ini bila digambarkan satu negara, maka pintu imigrationnya itu ada dua. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga. Seluruh anggota badan ini, yang terutama sekali adalah hati, umpama presiden atau perdana menteri yang ada dalam tubuh badan kita. Rakyatnya itu adalah telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, itu menunggu arahan daripada hati untuk bagi perintah. Cuma pintu laluan yang akan mempengaruhi kepada hati ini adalah mata dan telinga. Faham dong? Lidah apa semua ini bergantung kepada apa yang diinstruksi oleh hati, tapi bergantung kepada apa yang dilihat oleh mata dan juga oleh telinga. Oleh hadza, seseorang bila melihat kalau orang berjalan di depan nampak akan tergelincir, nampak ada benda tajam, pasal kita nampak, hati-hati, awas tergelincir, awas kena benda tajam. Kita bicara lisan ini adalah sebab mata nampak kepada orang itu khawatir takut tergelincir atau terkena benda tajam. Demikian juga telinga bila mendengarkan sesuatu yang kita akan mengambil reaksi dengan perbuatan bila telinga mendengar dan hati akan memberikan arahan kepada seluruh anggota tubuh badan. Contohnya, kalau kita mendengarkan orang meminta mengambilkan barang, walaupun kita mungkin tak lihat orang itu ada di belakang tabir atau di belakang di luar pintu, contohnya tolong ambilkan barang, kita mendengar, maka kita pun ambil barang itu berikan kepada orang tersebut, kita bantu orang itu walaupun kita tak nampak, tapi karena kita mendengar kita boleh membantu orang lain atau menyelamatkan orang lain daripada kemudaratan. Falhasil, apa yang dilakukan oleh tubuh badan itu adalah bergantung kepada arahan daripada hati, dan hati itu akan terpengaruh daripada dua hal penting, yaitu mata dan juga telinga. Itu pintu laluan utama pada hati. Oleh sebab itu yang banyak disebut dalam Al-Quran dua ini, yaitu pendengaran dan juga penglihatan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan itu dan juga hati akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kami penuhi neraka jahanam daripada jin dan manusia. Mereka ada hati tak mau paham, mereka ada mata tak mau lihat, mereka ada telinga tak mahu mendengar, kan? Maksudnya telinganya ada tapi tak mau mendengar, tak mendapat hidayah. Matanya ada tak mau melihat keajaiban Allah, beriman, tak guna pada matanya. Oleh hadza, dalam Al-Quranul Karim orang yang dia tidak bijak menggunakan telinganya akan dikatakan sebagai tuli. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim orang yang tak bijak menggunakan matanya akan dikatakan sebagai seorang yang buta. Tapi tidak ada dalam Al-Quran akan dikatakan tangannya cacat, wala kakinya cacat, tapi yang ada mata dan telinga. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin. Kamu tak akan boleh memperdengarkan kepada orang yang mati atau orang yang tuli. Dimasukkan di sini tuli karena telinganya tak mahu mendengar seruan dan ajakan dakwah Rasulullah, maka dikatakan dia mati atau dikatakan tuli. Tuli itu bukan karena memang tuli secara penyakit,
tapi tuli dia tak mahu menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dikatakan sebagai orang yang tuli. Yang kedua, orang yang buta. Katanya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan dia sempit, maka kehidupannya akan sempit, dan di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka orang itu bertanya, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta sementara aku di dunia boleh melihat? Allah berfirman, demikian kalau aku tunjukkan kepada kamu ayat-ayat kebesaran kami untuk beriman kepada kami, kamu lupakan, kamu tak mau beriman. Maka hari ini kamu dilupakan dengan dibutakan sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu betapa pentingnya dua laluan ini, mata dan juga telinga, dan alangkah sukarnya di zaman ini untuk kita menjaga mata. Macam mana nak jaga mata? Dengan macam-macam hal setiap hari. Kalau kemarin kan kita bab yang pertama Syekh ada mengatakan kalau mata ini adalah pandangan panah daripada panahnya iblis. Oh, tak cukup mata pun juga, sekarang pun telinga juga. Faham dong? Walihada ketika baginda Rasulullah duduk dengan orang-orang musyrik lalu berbicara hal-hal yang tak elok, Allah berfirman, "Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih." Kamu bangkit, tinggalkan mereka. Jangan dengar apa mereka cakap sehingga mereka bercakap benda yang lain. So apa sebabnya? Ingin menjaga telinga ini supaya tidak menjadi laluan segala sampah boleh masuk kita punya telinga, atau segala sampah boleh masuk kita punya mata. Berharga ini mata. Kata ulama mengatakan, coba jadikan kita ini kalau menjaga mata ini adalah dengan tujuan untuk melihat Allah nanti di akhirat. Supaya mata ini ada kelayakan untuk melihat Allah. Janganlah di dunia tengok sampah semua benda, aurat apa semua, kemudian nak tengok Allah Subhanahu wa taala dah. Setelah digunakan untuk benda-benda yang tak elok, benda-benda yang memalukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala, alangkah malunya menggunakan mata pada tempat yang tidak disukai oleh Allah. Pada masa yang sama kita nak gunakan ia sebagai alat untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan telinga. Jadikan telinga ini nak dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, nak mendengarkan Rasulullah bercakap dengan kita. Janganlah sampai mendengarkan hal-hal yang tidak elok, yang kotor. Pada masa yang sama kita nak gunakan telinga ini untuk mendengar Allah berfirman, Nabi bercakap kepada kita di akhirat. Maka jadikanlah itu sebagai satu al-hisn. Saya nak jaga mata saya ini untuk tengok Allah nanti di akhirat. Di dunia saya kena jaga. Di telinga ini saya nak dengar Allah bercakap dengan saya nanti di akhirat. Nabi bercakap dengan saya dengan nak dengar. Jadi telinga saya boleh mendengar itu, maka di sini saya kena jaga. Wa hakadha menjaga dua alat ini, yaitu telinga dan juga penglihatan, adalah menjadi satu sebab keselamatan pada hati. Karena kalau kita tak jaga telinga, kita tak jaga telinga dan tak jaga mata, semua masuk dalam hati. Oh, jadi hati pun jadi kacau. Faham tuan? Berapa banyak orang tergelincir untuk melakukan perbuatan salah disebabkan oleh kerana pandangannya dan juga pendengarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada menggunakan telinga bukan pada tempatnya, dan dijadikan telinga kita sentiasa mendengarkan firman Allah, sabdanya Rasulullah, kalamnya para ulama yang menyentuh kepada hati dan jiwa dan menjadi penawar kepada hati dan jiwa kita. Amin Allahumma amin.